Halo Sobat MBO, selamat datang kembali di channel PT Mitra Berdaya Optima. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting dan juga vital bagi kehidupan manusia. Yuk, kita mulai videonya. Bayangkan, dari makanan ringan hingga hidangan lengkap, setiap makanan yang kita konsumsi memiliki perjalanan panjang sebelum sampai di meja makan kita. Apakah kita benar-benar tahu sejauh mana makanan tersebut aman untuk dikonsumsi? Nah, disinilah pentingnya peran ISO 22000, sebuah standar internasional yang dirancang khusus untuk menjamin keamanan pangan di setiap produksinya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana standar ISO 22000 bekerja, manfaatnya, dan mengapa standar ini begitu penting dalam industri pangan untuk melindungi kesehatan konsumen. Yuk, kita mulai dan kenali lebih dalam keamanan pangan bersama ISO 22000. Duduk manis ya, kita bahas bareng. Apakah Anda tahu bahwa 1 dari 10 orang di dunia mengalami masalah kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi setiap tahunnya? Itu artinya, ada jutaan orang yang terkena dampak makanan yang tidak aman. Disinilah pentingnya ISO 22000, sebuah standar internasional untuk memastikan keamanan pangan yang membantu industri makanan dan minuman meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga kepercayaan konsumen. Jadi, apa sebenarnya ISO 22000? ISO 22000 adalah sebuah standar internasional yang dirancang khusus untuk sistem manajemen keamanan pangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk pangan yang diproduksi memenuhi standar keamanan internasional, sehingga layak dikonsumsi oleh semua orang di dunia. Standar ini berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya yang bisa muncul dalam rantai pasok makanan. Bayangkan, sebuah pabrik makanan. Dengan mengikuti standar ISO 22000, perusahaan itu menerapkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko dan meminimalkan potensi bahaya pada setiap tahapan proses produksi. Ini mencakup segala hal, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga distribusi produk. ISO 22000 memiliki beberapa komponen utama yang memastikan standar ini berjalan efektif. Pertama, ada komunikasi interaktif. Dalam rantai pasok pangan, komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan kontaminasi. Artinya, dari pemasok hingga distributor, setiap pihak harus terlibat dan transparan tentang proses yang mereka lakukan. Komponen kedua adalah sistem manajemen. ISO 22000 ini tidak hanya soal keamanan pangan, tetapi juga bagaimana keamanan tersebut terintegrasi dalam manajemen keseluruhan perusahaan. Misalnya, perusahaan harus menetapkan kebijakan keamanan pangan, melatih karyawan, dan memastikan fasilitas yang aman. Ketiga adalah pengendalian bahaya. Ini mungkin bagian terpenting dari ISO 22000. Bahaya dalam pangan bisa berasal dari banyak hal, seperti bahan kimia, biologis, atau fisik yang berpotensi berbahaya bagi konsumen. Dengan ISO 22000, perusahaan wajib melakukan identifikasi risiko dan memastikan kontrol yang memadai di setiap tahap proses untuk meminimalkan bahaya tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, keamanan pangan telah menjadi isu global yang semakin diperhatikan. Kasus-kasus kontaminasi pangan seperti wabah bakteri atau bahan kimia berbahaya yang tidak sengaja tercampur dalam produk makanan bisa berdampak besar, baik pada kesehatan konsumen maupun reputasi perusahaan. Dengan adanya ISO 22000, perusahaan dapat menerapkan tindakan pencegahan sejak dini sehingga masalah besar dapat dicegah dan diantisipasi. Standar ini mendorong perusahaan untuk selalu waspada dan terus memperbarui sistem keamanannya seiring berkembangnya tantangan dalam dunia pangan. Bagaimana sebuah perusahaan dapat menerapkan standar ISO 22000? Jawabannya, prosesnya melibatkan beberapa langkah. Pertama, perusahaan harus melakukan analisis bahaya untuk mengenali risiko apa saja yang mungkin muncul. Setelah itu, mereka perlu menyusun rencana untuk mengontrol risiko ini melalui prosedur yang jelas.
Tantangan dalam implementasi memang ada, misalnya pada saat melakukan audit internal untuk memastikan semua prosedur telah diikuti. Namun, dengan pelatihan yang memadai dan pemantauan secara rutin, perusahaan dapat melewati proses ini dengan sukses. Hasilnya, sistem yang tidak hanya memastikan keamanan pangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi sampai dengan kepuasan pelanggan. Mengapa perusahaan perlu menerapkan standar ISO 22000? Jawabannya, untuk perusahaan, manfaatnya banyak. Dengan standar ini, mereka bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, ISO 22000 juga membuka peluang pasar baru karena produk mereka diakui aman oleh standar internasional. Sangat banyak, bukan manfaatnya? Bagi konsumen, ISO 22000 memberikan rasa aman dan tenang. Mereka bisa yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses yang ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi, penerapan ISO 22000 bukan hanya soal memenuhi regulasi, tapi juga melindungi konsumen dari risiko kesehatan. Bukan hanya perusahaan besar yang diuntungkan oleh ISO 22000. Standar ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di industri pangan. Dengan mengikuti standar ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. ISO 22000 membantu mereka memenuhi standar global yang diakui, sehingga membuka peluang untuk ekspor dan membangun kepercayaan di kalangan konsumen. Selain itu, konsumen lokal juga cenderung lebih percaya pada produk yang memenuhi standar internasional, sehingga memberikan UMKM keunggulan di pasar dalam negeri. Sebagai kesimpulan, ISO 22000 adalah investasi jangka panjang untuk industri pangan yang ingin berkembang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mari terus dukung penerapan standar keamanan pangan ini dan tingkatkan kesadaran akan pentingnya produk yang aman untuk dikonsumsi. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten edukatif tentang standar ISO lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.